Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang Bapak banggakan. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Masih di dalam pembelajaran tematik ya. Dan temanya 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ya, kita lanjut. Kita berdoa dulu ya. Silahkan kalian berdoa di rumahnya masing-masing, doa sebelum belajar ya. Terima kasih yang sudah berdoa. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anakku, coba amati gambar di samping. Kita sudah mempelajari tentang berkembang biak hewan ya, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Di sini ada gambar apa saja ya? Coba kita amati. Oh, ternyata ada kupu-kupu. Itu yang di daun apa ya? Yang menggelantung. Oh, itu adalah kepompong. Nah, ini kemudian ada anak ayam, ada telur dan ayamnya ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita akan membahas tentang kupu-kupu ya. Gambar di sini menunjukkan tentang daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat ya. Jadi si kupu-kupu ini bertelur di dedaunan. Kemudian setelah beberapa hari menjadi ulat. Berarti ulat ini berasal dari telur kupu-kupu dan banyak macam ulat ya. Bukan hanya satu macam ulat lagi ya. Nah, kemudian ulat itu menjadi kepompong ya. Menjadi kepompong setelah ulat ini dewasa dan besar ya. Setelah itu tubuh ulat ini berubah menjadi kupu-kupu ya. Mereka berdiam. Ketika menjadi kepompong itu si ulat ini berdiam ya. Puasa, kemudian ya tapak gitu ya, kalau itu bersemedi. Nah, setelah beberapa lama menjadilah kupu-kupu yang indah ya. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Boleh silahkan kalian ceritakan di sini. Tahap pertama, telurnya ya, telur yang berada di daun bagaimana. Kemudian selanjutnya tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Silahkan ya jelaskan dengan bahasa kalian. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kalian coba berlatih membuat pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu ini. Coba kalian amati kupu-kupunya, gambar kupu-kupunya. Kemudian kalian buat pertanyaan, 2 pertanyaan saja ya, cukup ya, mengenai gambar kupu-kupu tersebut. Nah, anak-anak, selain kupu-kupu juga kita akan mengamati dan mempelajari tentang daur hidup katak ya. Katak itu berkembang biaknya dengan apa? Yaitu bertelur ya. Dari katak dewasa kemudian bertelur. Nah, telur katak ini kemudian berubah jadi brudu ya. Kalau bahasa Sundanya burui ya. Nah, ini brudu. Brudu ini kemudian berubah menjadi katak muda.
katak muda, tetapi masih memiliki ekor. Nah, kemudian setelah itu katak muda ini beranjak ke katak dewasa. Ekornya menjadi hilang ya. Ekornya menjadi hilang dan seterusnya. Setelah dewasa, kemudian mereka berkembang biak lagi, menghasilkan telur lagi dan seterusnya ya. Pernahkah kalian melihat katak ya? Katak itu banyak sekali macamnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan berlatih mencoba menyelesaikan masalah ya. Soal cerita. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Nah, penyu ini adalah salah satu hewan yang dilindungi ya di dunia ini ya. Dilindungi, jangan sampai penyu ini diburu karena sudah terancam punah ya. Mereka memburunya untuk mendapatkan telur-telurnya dan dagingnya. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Nah, salah satunya adalah cara membuat penangkaran penyu ya. Penyu itu diberikan pelayanan atau penangkaran di suatu tempat yang khusus untuk berkembang biaknya penyu. Di sini ada sebuah cerita, sebuah penangkaran penyu ya, memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Ada 7 bak di penangkaran ini ya. Nah, dari setiap bak itu ada 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bayangkan, 7 bak, di dalam baknya ada 130 ekor anak penyu. Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Yuk kita lanjut. Berarti ya, yang harus pada dikerjakan itu ada 7 bak. Setiap bak ada 130 ekor penyu ya. 130 ekor dikali 7 berarti ya. Silakan kerjakan di sini. Nah, kalau ini cuma sudah ada hitungannya, kemudian kalian tinggal membuat soal ceritanya. Ya kan ya, dikerjakan. Tadi kita sudah mengamati kupu-kupu, kemudian katak, kemudian selanjutnya penyu dengan sebuah soal cerita ya untuk menghitungnya. Nah, sekarang kita mengamati nyamuk. Nah, nyamuk ya. Nyamuk juga mempunyai daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, sama ya. Nyamuk juga bertelur. Telur nyamuk berada di atas air. Nah, berarti nyamuk itu bertelurnya di air. Meskipun kita suka melihat atau merasakan nyamuk-nyamuk itu terbangan ya, tapi bertelurnya di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik. Nah, ini jentik ya. Telur itu mengambang di atas air ya, kemudian menjadi jentik. Nah, setelah menjadi jentik, berubah menjadi pupa ya. Beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Perkembangan nyamuk ini berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk
dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah ya. Demam berdarah itu adalah salah satu penyakit nyamuk yang mematikan ya. Penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab perkembangbiakan nyamuk adalah banyak genangan air. Nah, contohnya pada musim hujan banyak bergenang air, kemudian berubah menjadi musim kemarau. Air-air itu berada di kaleng-kaleng bekas, contohnya di dalam ban-ban ya. Air-air itu bergenang sehingga memudahkan nyamuk untuk berkembang biak. Marilah kita supaya terhindar dari penyakit demam berdarah, maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan cara membersihkan air-air yang menggenang di wadah-wadah yang bekas ya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun menyampaikan pesan juga harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah, contoh, coba berlatih menyampaikan pesan kepada teman. Di sini ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Silahkan kalian sarannya bagaimana ditulis di sini ya. Kemudian di sekitar depan rumah tetangga banyak sampah juga kaleng bekas air hujan. Kamu menyarankannya kepada tetangga itu seperti apa contohnya ya. Nah, nyamuk itu senang tinggal di air yang tergenang ya. Setiap hari nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur ya. Nah, untuk itu mari kita jaga lingkungan kita. Ayo berlatih. Di sini ada berlatih menghitung ya. Latih menghitung. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 kali 3 dengan cara bersusun berikut. Nah, ini sudah kita pelajari ya kemarin-kemarin. 130 dikali 3 ya. Kalikan dulu satuannya. 0 kali 3 ya, 0 bukan 2, ini salah ya di buku ya. Dan lanjut 3 kali 3 1 kali 3 ya, sehingga hasilnya menjadi 390. Nah, selesaikan soal-soal berikut, silahkan diselesaikan ya oleh kalian di buku tema 3. Terima kasih. Oke. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Tugasnya silahkan kalian buat poster ya, menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.